Eh, Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Enda Bagus Hargana Putra. Jadi di sini saya akan menjelaskan visualisasi yang saya buat. Sebelum itu saya mengalami kendala di mana file CSV yang sudah secara isi bersih itu tidak terbaca di Looker. Jadi saya melakukan data migration. Pertama, eh, j- saya pindahin datanya ke spreadsheet dan mencoba lagi di Looker dan berhasil. Jadi ini adalah visualisasi yang saya buat. Lanjut aja ke halaman pertama. Untuk halaman pertama ini adalah grafik di mana tren transaksi harian kita. Jadi dengan menggunakan record count sebagai metrik dan tanggal sebagai dimensi, kita bisa melihat bahwa bisnis kita itu memiliki traffic yang sangat stabil. Untuk insight bisnisnya, di sini bisnis kita itu memiliki demand yang sangat konsisten. Dia tidak terlihat adanya downtime atau periode sepi yang ekstrim. Lalu ini membuktikan juga kalau strategi operasional kita itu sudah matang dan mampu melayani pelanggan setiap harinya tanpa kendala. Kita bisa menggunakan data ini untuk merencanakan jadwal perawatan armada agar tidak berbenturan dengan masa-masa sibuk. Jadi saya menggunakan diagram time series, bisa dilihat di sini. Untuk tanggal 3 Januari dia ada dua transaksi. Untuk tanggal 6 Januari dia nggak ada transaksi karena nol record count-nya. Dan bisa ini dimensi yang saya gunakan. Dimensinya saya memakai tanggal mulai sewa dan uh, metriknya atau sumbu Y-nya saya menggunakan record count. Lanjut ke visualisasi yang kedua. Untuk yang kedua ini itu adalah perbandingan pendapatan mobil versus motor. Jadi untuk diagram kedua ini saya menggunakan bar chart yang dimana ini tuh ngebandingin total pendapatan kita antara mobil dan motor. Di sini saya mengagregasikan total bayar untuk melihat porsi kontribusi masing-masing kategori. Mengagregasikan total bayar dan dimensinya saya menggunakan jenis kendaraan. Jadi untuk insight bisnis pada visualisasi yang kedua ini itu, jadi pendapatan kita bisa dilihat dari sini itu seimbang antara segmen mobil dan motor. Jadi ini tuh adalah sinyal diversifikasi produk yang sehat. Jadi kita tidak bergantung pada satu segmen saja. Jika segmen motor sedang lesu, segmen mobil tetap mampu menjaga arus kas. Ke depan, kita bisa melakukan cross-selling dengan menawarkan paket bundle atau promo khusus untuk pelanggan yang pernah menyewa kedua jenis kendaraan ini. Oke, lanjut ke halaman kedua. Oke, jadi untuk halaman kedua ini itu saya membuat visualisasi transaksi terpadat berdasarkan kota. Bisa dilihat di visualisasi ini, dia yang paling banyak transaksinya ada di kota Gianyar, dan nomor 2 itu transaksinya dia 274, sedangkan di Gianyar 294. Dan untuk kota Mataram dan Pasar dia dia hampir setara karena dia perbedaannya cuma satu transaksi. Jadi ini tuh berfokus pada persebaran pasar kita. Jadi grafik pertama ini tuh adalah analisis lokasi menggunakan tabel dengan batang indikator. Jadi kita bisa melihat dengan jelas 4 wilayah operasional utama kita. Untuk insight bisnisnya, Gianyar, Bangli, Mataram, dan Denpasar itu adalah mesin pertumbuhan kita. Tapi karena selisih angkanya nggak terlalu jauh, ini tuh nunjukin kalau pasar kita tersebar merata di wilayah tersebut. Jadi rekomendasi strateginya kita bisa menargetkan kampanye pemasaran lokal yang lebih intensif di daerah Gianyar sebagai penyumbang transaksi terbanyak untuk memperlebar jarak dominasi pasar dengan kota lainnya. Seperti itu. Lanjut ke sebelum itu untuk visualisasi yang pertama ini saya dimensinya saya menggunakan kota dan metriknya saya menggunakan transaksi ID.
Lanjut ke visualisasi yang kedua. Di sini ada transaksi terpanas berdasarkan bulan. Di sini tuh bisa dilihat kalau pada bulan Maret itu transaksinya dia yang paling tinggi, karena juga saya pakai diagram heat map. Jadi semakin oranye warnanya dia semakin tinggi transaksinya. Jadi di bulan Maret dia yang paling tinggi karena dia ada 118 transaksi. Untuk nomor 2 yaitu 113 transaksi, yaitu di bulan Januari. Dan yang ketiga itu adalah Mei. Dia di transaksinya 111. Jadi grafik kedua ini itu adalah tabel heat map yang memetakan aktivitas transaksi berdasarkan bulan. Dan warna yang lebih gelap menunjukkan ini itu kalau volume transaksinya itu lebih tinggi. Untuk insight bisnisnya, kita bisa melihat adanya pola musiman yang nyata. Maret dan Januari itu menjadi puncak transaksi kita. Ini tuh adalah informasi krusial untuk manajemen stok. Jadi kita harus memastikan kesediaan armada dalam kondisi prima dan siap pakai tepat sebelum bulan-bulan tersebut tiba. Sebaliknya, pada bulan-bulan dengan transaksi rendah, kita bisa menjadikan jadwal servis rendah. Kita bisa menjadwalkan servis rutin armada sehingga tidak mengganggu peak season kita di bulan Maret. Dan ini untuk visualisasi yang ini saya menggunakan dimensinya yaitu tanggal mulai sewa. Lalu untuk metriknya yaitu transaksi ID. Lanjut ke halaman yang terakhir. Nah, jadi untuk di halaman yang terakhir ini tuh kita bisa lihat di sini tuh dari mana asal pendapatan utama perusahaan. Jadi di sini saya menggunakan tree map untuk memetakan kontribusi pendapatan berdasarkan sumber akuisisi pelanggan. Jadi semakin luas area kotaknya, jadi semakin besar kontribusi pendapatannya. Jadi insight bisnisnya di sini juga terlihat jelas kalau Google Ads dan Instagram adalah tulang punggung pendapatan kita. Jadi hal ini tuh ngasih kita sinyal kuat buat tim marketing kalau investasi di kedua kanal itu sangat efektif. Jadi kita bisa mempertimbangkan untuk memindahkan alokasi budget kita ke kanal yang kotak-kotaknya lebih kecil ke dua kanal dominan ini untuk memaksimalkan ROI atau return on investment. Jadi di sini saya dimensinya ya pakai sumber akuisisi dan sedangkan metriknya pakai total bayar. Untuk visualisasi yang terakhir, ini adalah saya pakai diagram scatter plot. Ini tuh anggapannya analisa kebijakan harga versus umur armada. Dulu ini tuh kayak yang pertama visualisasi yang pertama itu analisis kontribusi pendapatan per kanal akuisisi ya tadi ya, pas saya jelasin. Langsung saja ke narasinya. Ini untuk ke visualisasi yang kedua ini itu adalah scatter plot yang memetakan setiap unit kendaraan berdasarkan tahun masuk armada di sumbu X dan tarif harian di sumbu Y. Jadi setiap titik mewakili satu unit kendaraan yang kita operasikan. Jadi di sini kita tuh fungsinya buat melihat apakah tahun masuk kendaraan itu mempengaruhi harga jualnya. Untuk bisa dilihat titik-titik yang membentuk garis diagonal naik menunjukkan korelasi positif yang kuat. Ini membuktikan bahwa kebijakan pricing perusahaan kita itu sudah sangat sistematis. Jadi unit yang lebih baru atau tahun masuknya lebih tinggi selalu dipatok dengan tarif sewa. Dipatok dengan tarif sewa yang lebih premium. Jadi visualisasi ini tuh memvalidasi kalau harga kita kompetitif sesuai dengan usia aset. Sekaligus membantu manajemen mengidentifikasi unit yang mungkin perlu penyesuaian harga. Jadi jika ada titik yang melenceng jauh dari tren garis tersebut. Baik, sekian
penjelasan dari saya tentang visualisasi yang saya buat. Terima kasih.